mungkin boleh dijelasin nih di film kali ini seperti apa sih peran kamu sendiri? Kayak yang tadi aku bilang, aku di sini berperan sebagai seseorang yang punya kepedulian tinggi terhadap merawat anak-anak. Proses syutingnya sendiri seperti apa nih? Proses syutingnya, kalau untuk karakternya aku sendiri, Kamala ini apa namanya, di awal sekali, di awal produksi syutingnya, terus jeda lumayan lama, terus baru ada aku lagi. Jadi kalau untuk proses sendiri kan dari reading dan segala macam kami sempat melakukan bersama-sama ya, tapi kan per plot, karena kan ini lapisan plotnya banyak ya, kayak pemainnya ada yang geng ini, ada yang geng ini. Nah kalau aku waktu itu sempat melakukan reading mungkin kurang lebih semingguan lebih gitu untuk karakter-karakternya juga, dan syutingnya juga mungkin aku sekitar 10 hari aja, tapi ya itu tadi karena jedanya panjang, dan jadi di si tengah-tengah ini tuh aku tetap harus bisa jaga nih waktu pas lagi jedanya. Tapi kesulitannya apa sih, kan bisa dibilang kan semuanya punya karakternya masing-masing nih gitu. Aku sebenarnya justru karena di karakter ini kan di yang judul sekarang tidak ada karakter malah sebelumnya ya, kayak di film yang pertama. Jadi di sini ada perasaan nervousnya juga gitu, kayak sebelah mana nih yang mau diangkat gitu, maksudnya kayak seberapa tense-nya kira-kira yang mau dihadirkan gitu. Dan itu semuanya banyak sekali komunikasi sama Mas Erwin. Ayu sebagai seorang aktris, ini termasuk peran yang menantang juga nggak buat kamu? Iya, tapi justru lebih karena lumayan ada nervousnya, justru lebih karena yang gimana nanti ada comparison sama yang pertama gitu. Ada lah slightly kayak gitu, karena kan beban ya sebagai karakter baru di film yang udah banyak banget fansnya gitu. Tapi aku excited dan mudah-mudahan tetap bisa punya hati di masyarakat. Ini kan film best dari Korea, tapi ini original yang kedua. Menurut kamu sendiri gimana tuh Original scriptnya dari sini. Iya, dari kita Yang sendiri. kedua, Aku melihatnya justru ini adalah satu hal yang honored buat perfilman Indonesia, bisa dapat license dan ACC langsung dari para pembuat originalnya gitu. Dan yang aku dengar sutradaranya yang dari Korea juga suka banget sama apa yang dihadirkan, cerita yang dihadirkan di Second Miracle ini gitu. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya kalau menurut aku gitu, karena bahkan sampai kayak tadi Bu Erika bilang juga, mereka aja sampai mempertanyakan kayak kenapa kita nggak kepikiran untuk bikin, dan ini bagus gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini akan benar se-amazing itu. Ayu ini kan bisa dibilang kamu tuh 15 tahun kalau nggak salah ya meniti karir dari tahun 2003, betul nggak sih? Buat acting ya? Acting iya. Nah mungkin mempertahankan karir sebagai seorang aktris tuh sulit nggak sih? Bisa dibilang kan banyak nih berdatangan orang-orang baru gitu. Aku orangnya sukanya mengalir. Aku kan dari kelas 1 SMP officially kalau untuk actingnya sendiri. Dan itu juga berangkat karena aku dari waktu umur 3 kan udah start syuting iklan dan segala macam. Jadi sebenarnya makanya itu semua itu mengalir begitu saja sampai akhirnya hampir tidak ada, pas lagi ini ya pada prosesnya tidak ada pikiran untuk kayak gue harus bertahan di sini terus gitu. Aku pakai konsep kalau selama masih ada yang memberikan kepercayaan untuk aku menjalani di bidang itu, akan aku coba jalani sebaik-baiknya. Dan aku cinta sekali dengan dunia acting gitu, aku suka sekali dengan dunia seni peran gitu. Dan somehow aku juga berpikirnya ya aku memang terlahir untuk ada di sini gitu. Maksudnya untuk ini bidang yang memang sudah didesain sama Gusti Allah untuk seorang Ayushita. Misalnya salah satu life purpose-nya Ayushita ya ini. Tidak ada ambisi kah buat karir? Kayaknya ambisi itu agak lebih melelahkan aja gitu. Cuman kalau misalnya gitu,
lebih ke motivasi setiap kali lagi ngerjain sesuatu itu sih, bukan karena ambisi kayak lebih, bukan yang oh gue harus dapetin film ini, harus yang disutradarai sama sutradara ini gitu, nggak yang spesifik seperti itu, tapi justru itu setiap kali kita lagi masuk ke peran baru, judul baru itu kan kayak start dari nol lagi semuanya. Jadi si aku memaintain motivasinya untuk diriku sendiri itu bagaimana caranya untuk tetap bisa bekerja sama dengan orang-orang yang berganti-ganti, terus teman main yang berbeda-beda juga gitu. Itu kan kayak belajar karakter, dan menurut aku itu adalah salah satu perjalanan hidup yang menyenangkan. Ayu mungkin pernah ditawarin untuk karakter-karakter muda sih, zaman SMA gitu, karena kan dari face-nya masih muda banget nih. Ya, kalau sekarang ditawarin jadi anak SMA sih agak lucu ya. Mungkin kalau buat flashback masih masuk akal sih, tapi belum sih. Aduh, dibilang awet muda, amin. Tapi selama berakting nih, pernah proses syuting ini pernah ada pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan nggak sih? Misalnya kan ada beberapa aktor yang menceritakan misalnya sama senior agak diintimidasi itu ada gitu. Nah, Ayu sendiri punya pengalaman-pengalaman kurang menyenangkan nggak ketika proses syuting? Aku sih selama syuting sih bersyukur mendapat pengalamannya yang warna-warni banget gitu, maksudnya prosesnya panjang sekali gitu. Jadi kalau misalnya seandainya pernah dapat sutradara atau teman main yang agak intimidating, tapi itu aku jadikan sebagai proses belajar yang luar biasa besar yang nggak bisa aku dapetin di sekolah gitu kan. Salah satu yang bisa ngebentuk aku jadi kayak sekarang sih. Pasti kalau ditanya pengalaman yang menyenangkan tidak menyenangkan bisa. Tapi sulit nggak mempertahankan eksistensi sampai detik ini? Nah itu dah jadi karena balik lagi aku ke preferensinya I belong here gitu, kayak bahwa ini adalah purpose aku. Entah bagaimana semesta pun akan selalu memberikan jalannya, aku tetap ada di sini gitu. Jadi maksudnya bukan dengan ambisius kayak aku tiba-tiba harus menjadi sesuatu atau mengejar apa yang berlebihan untuk stay ada di sini gitu, karena eventually arahnya tetap di situ-situ lagi sih sampai sekarang ya, alhamdulillah gitu. Jadi, tapi 15 tahun acting pernah ada jenuh nggak sih? mau 15 tahun ini lebih deh Mbak. Mungkin Puluhan, belasan tahun mungkin. Iya. Dari 2003. Iya, 2003. Apa jenuh? Oh, Enggak pernah. lah. Ini tuh pekerjaan yang menurut aku paling cepet proses dalam arti kayak nggak kerasa lagi waktunya. Maksudnya kayak coba Mbak sama Mas jadi wartawan udah berapa tahun? Dari aku kecil kan? Iya kan? Belum. Iya, jangan. Kalau saya belum. Bohong. Saya juga belum. Belum nyampe segitu lamanya kan saya. Iya kan? Gitu. Jadi kayak loh kok tiba-tiba udah tahun 2024 gitu. Emang waktunya cepet karena kan ganti-ganti tim, ganti judul, ganti apa tuh kan baru lagi. Ya, satu film aja tayang baru tahun depan paling cepat berapa bulan itu kayak ternyata udah lama ya gitu. Jadi ya makanya nggak kerasa karena buat aku ini sebenarnya prosesnya seperti orang belajar terus. Bener ya, aku aja lupa loh kalau misalnya sekarang sudah 2024. Ayo mungkin kalau untuk diajakin stripping lagi ketika masa dulu masih Balik oke sinetron. nggak sih balik sinetron seperti itu? Mau aja kalau misalnya selaras semuanya apa enggak mau aja. Dari ceritanya, dari budgetnya, dari semuanya. Kalau misalnya bisa hadir dan memang untukku, apa enggak gitu. Karena menurut aku sinetron, FTV, web series, film layar lebar, teater, even sandiwara radio itu kan sebenarnya yang berbeda-beda itu hanya medianya maksudnya, tapi actingnya kan tetap sama gitu. Maksudnya bukan berarti kayak kalau misalnya kalau di layar lebar terus gue acting harus lebih bagus daripada di sinetron, enggak lah gitu. Maksudnya kayak aku percaya setiap pekerjaan itu harus dilakukan dengan hati yang utuh gitu, dengan kehadiran yang Oke, thank Terima you. kasih. kan